Dr. Yurika ini lulus dari Kedokteran Umum Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta pada tahun 2002 dan pada tahun 2010 Dr. Yurika mengambil program pasca sarjana ilmu biomedik kekhususan Anti-Aging Medicine Universitas Udayana Denpasar, Bali, dan serangkaian aneka kursus yang serius-serius ya untuk lebih mengamalkan ilmu dari anti-aging, nutritional ya, dan akhirnya applying functional medicine in clinical practice dari Institute of Functional Medicine, dan ini masih banyak lagi ya. Saya bacakan saja yang terakhir, beliau mendapatkan certification yaitu Institute of Functional Medicine Certified Practitioner dari IFM Amerika, dan di Indonesia Dr. Yurika adalah orang kedua yang mendapatkan gelar ini ya. Saya menantang teman-teman sejawat yang lain, ayo wani piro ya. Semoga lebih banyak lagi dokter Indonesia yang mengikuti jejak dari Dr. Yurika dan Dr. Lenitan, teman kita yang lain. Oke, saya berikan waktu 1 jam kepada Dr. Yurika untuk menyampaikan topik yang menarik, yaitu silakan Dr. Yurika. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih Dokter Widya untuk introduksinya yang begitu bikin saya jadi deg-degan ini. Ya, selamat sore untuk teman-teman semua. Saya akan share screen ya. Sudah muncul? Sudah, Ya, silakan. ya. Selamat sore teman-teman semua. Apa kabar sore ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Em, Merupakan satu kehormatan bagi saya bisa berbagi di webinar FIIM sore ini. Saya akan sharing tentang the fundamental functional medicine, functional nutrition, dan functional laboratory. Sebagai disclaimer, presentasi ini hanya bertujuan untuk keperluan edukasi semata. Tidak dimaksudkan untuk mendiagnosa, mengobati, menyembuhkan, ataupun menggantikan nasihat medis yang telah diberikan oleh dokter ya. Webinar ini ingin memberikan edukasi kesehatan terkait functional medicine agar kita bisa memanage kesehatan kita atau pasien kita dengan lebih baik lagi. Teman-teman, berdasarkan data pada tahun 2018, hanya sekitar 12% orang Amerika dewasa mempunyai metabolisme tubuh yang sehat. Artinya sebagian besarnya, yaitu 88%-nya tidak sehat. Apalagi kalau kita lihat data saat ini, setelah pandemi COVID berlalu, saya percaya bahwa angka ini akan bertambah lebih tinggi lagi. Juga berdasarkan data statistik dari CDC, di Amerika ada 6 dari 10 orang dewasa mengidap penyakit kronis. 4 dari 10 orang dewasa mempunyai 2 atau lebih penyakit kronis. Penyakit kronis merupakan penyebab utama kematian dan disabilitas. Juga memakan biaya annual healthcare terbesar, sekitar 3,5 triliun US dollar. Suatu angka yang sangat besar sekali. 87,7% orang Amerika minum sedikitnya satu obat dalam sehari, dan 40% dari pasien di Cleveland Clinic minum 10 jenis obat atau lebih dalam satu hari. Luar biasa ya, 10 obat dalam satu hari. Pertanyaannya adalah, apakah ini yang kita inginkan dalam upaya kita menjadi sehat? Mengontrol penyakit dengan obat-obatan?
Pada grafik ini kita lihat bahwa semakin tahun seiring dengan kemajuan zaman dan kemajuan teknologi kesehatan, jumlah orang dengan penyakit kronis bukannya menurun, tapi kian bertambah dengan cepat. Demikian juga prediksi untuk beberapa tahun ke depan bukanlah menurun, tapi meningkat. Pertanyaannya adalah, apakah selama ini kita telah salah jalan kah? Apakah selama ini kita telah keliru memetakan penyakit dan cara penyembuhan sakit kronis kita? Apakah tidak bisa hanya dengan name it, blame it, tame it, lalu match the pill to the ill, mencocokkan diagnosa dan memberikan obatnya? Apakah memang harus menggali lebih jauh lagi? Mungkinkah kita sekarang sudah saatnya perlu sebuah Google Map yang baru? Teman-teman, jika kita sudah merasa puas dengan menemukan gejala penyakit, membuat diagnosa, dan memberikan obat yang sesuai dengan gejalanya, misalnya menemukan hiperkolesterol dan mengobatinya dengan statin, menemukan hipertensi dan mengobatinya dengan ACE inhibitor, menemukan osteoartritis, kita berikan antiinflamasi, atau menemukan depresi dan mengobatinya dengan SSRI, Selective Serotonin Reuptake Inhibitor misalnya. Jika kita terus hanya berfokus pada memberikan obat yang sesuai dengan masing-masing gejala, tanpa mencari akar permasalahannya, maka kita akan terus terkecoh. Kita tahu bahwa suatu kondisi penyakit bisa terjadi karena berbagai ketidakseimbangan fisiologis di dalamnya. Seperti misalnya obesitas. Obesitas bisa diakibatkan karena inflamasi, ketidakseimbangan hormon, genetics dan epigenetics, diet dan exercise, juga mood disorders. Dan sebaliknya, akibat dari satu ketidakseimbangan fisiologis, seperti adanya inflamasi, dapat menyebabkan berbagai macam jenis penyakit, misalnya heart disease, depresi, artritis, cancer, dan diabetes. Dengan kemajuan ilmu kesehatan yang begitu pesat, tantangan bagi ilmu kedokteran di abad 21 ini adalah bagaimana dapat menjelaskan kaitan antara semua hal yang tersebut di dalam slide ini dengan penyakit dan mencari kesembuhan dengan berfokus pada agen penyebabnya. Ternyata bahwa diagnosis bukanlah akhir dari segalanya, tetapi adalah awal dari mempertanyakan sejumlah pertanyaan lainnya yang mengarah pada mekanisme patologi dan disfungsi. Dalam functional medicine, kita melihat sistem organ tubuh sebagai satu kesatuan yang saling terhubung satu sama lain dan tidak terpisahkan, di mana kita tidak hanya melihat dan mengobati satu sistem organ dan mengabaikan organ yang lainnya. Tetapi kita berfokus pada suatu sistem fungsi fisiologis tubuh yang saling berkaitan. Functional medicine melihat seorang manusia secara utuh, bukan hanya sekedar tubuhnya, tapi beserta mind and soul-nya, mental, emosional, dan spiritual. Pendekatan terapi bukan hanya ditujukan untuk menghilangkan keluhan dan gejala penyakit fisik, tetapi menyembuhkan manusianya secara holistik. Ini adalah pohon functional medicine. Ada akar, batang, ranting, dan daun-daun pada pucuknya. Functional medicine selalu berfokus ke bawah, mencari dan mengobati akar penyebab penyakit, bukan melulu berfokus pada gejala dan simptom yang nampak pada ranting dan daun-daunnya. Teman-teman yang pecinta tanaman tentunya tahu bahwa ketika tanaman kita tidak berbunga, kita tidak berfokus terus pada bunganya, tetapi kita
berfokus pada bagaimana memperbaiki environment-nya supaya tanaman itu bisa mengeluarkan bunga. Ternyata teori dan istilah functional medicine ini sudah sejak lama ada. Pertama kali dimunculkan oleh Willoughby F. Wade, seorang dokter di Birmingham, Inggris pada tahun 1870, dan dijadikan sebuah clinical lecture yang dipublish Lancet pada tahun 1871. Jadi kira-kira di 152 tahun yang lalu. Dikatakan bahwa sudah saatnya kita beralih dari psikiater ke healthcare, mengedukasi tentang sistem sains yang menekankan kepada homeostasis fungsi tubuh dan kesehatan, dibandingkan hanya berfokus pada penyakit dan diagnosis. Menanamkan pencegahan, preventif dalam mengajar dan praktek kita yang akhirnya dapat mengurangi beban ekonomi akibat penyakit. Jadi, apa itu sakit? Pada masa lalu, orang berpikir bahwa penyakit adalah suatu keadaan atau ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh dan bersembunyi di dalam yang harus kita usir keluar dan hilangkan. Tetapi tidak demikian dalam pandangan functional medicine. Pada ide hipotesis ini yang kita tahu terbatas sifatnya, mengatakan bahwa semua penyakit itu berasal dari disordered function, fungsi fisiologis tubuh yang terganggu. Selama homeostasis tubuh kita tetap terjaga dan imun tubuh kita kuat, maka tubuh akan tetap dalam keadaan yang sehat. Apakah penyakit itu sebenarnya tidak ada? Lalu apa yang ada? Adalah sebuah peta baru tentang ketidakseimbangan fungsi klinis yang terdiri dari 7 sistem fisiologis yang akan kita sebut dengan functional medicine matrix. Functional medicine ini bukanlah tes laboratorium yang mahal-mahal, atau treatment yang canggih-canggih, atau menukar obat dengan vitamin dan suplemen, tetapi functional medicine ini bertanya, bagaimana dan kenapa penyakit terjadi, dan mengembalikan kesehatan dengan mencari root cause penyakit dari setiap individu. Ini adalah sebuah cara berpikir baru yang berfokus pada matriks, pola-pola hubungan patofisiologis, mencari penyebab terjadinya ketidakseimbangan klinis, dan belajar bagaimana caranya membuat keseimbangan homeostasis ini kembali. Definisi dari functional medicine adalah sebuah model sistem biologi yang mendorong pasien dan practitioners bekerja sama untuk mengekspresikan kesehatan secara penuh dengan melihat pada akar permasalahan penyakit, menggunakan operating system yang unik dan intervensi secara personalized untuk mensupport seseorang mencapai kesehatan yang prima. Jadi ada 3 poin di dalam definisi functional medicine ini. Yang pertama, menggunakan suatu operating system. Kedua, adanya partnership antara dokter dan pasien. Dan yang ketiga adalah mencari sebab dari penyakit. Ada 4 elemen kunci dalam functional medicine. Yang pertama adalah systems biology based approach. Artinya pendekatan terapi bukan berdasarkan diagnosa, tetapi melihat keseluruhan proses fisiologi tubuh yang saling terkoneksi. Juga memperhatikan genetic environment interaction. Kedua, personalized care. Membuat rencana terapi yang berbeda-beda pada tiap pasien berdasarkan genetik, biokimia, dan gaya hidupnya. Ketiga, root cause analysis. Functional medicine practitioner bertujuan mencari akar permasalahan penyakit, bukan sekedar mengobati gejalanya. Keempat, integrative care. Apa artinya? Functional medicine dapat menggunakan multimodal treatment plan sama dengan integrative medicine. Misalnya menggunakan acupuncture, herbal medicine,
homeopathy medicine, mind body therapist, hipnoterapi, dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa manusia begitu kompleks secara psikologi, fisiologi, patofisiologi, begitu pula dengan akar permasalahan penyakitnya. Pertanyaannya adalah, lalu bagaimana seorang dokter fungsional mencari akar permasalahan suatu penyakit yang begitu rumit dan memprioritaskan mana terapi yang akan dianjurkannya? Apakah manual, satu persatu dites atau bagaimana? Apakah hanya ditebak-tebak saja? Ternyata functional medicine menyediakan suatu operating system yang akan membantu memetakan sistem biologi tubuh dengan lebih jelas, yaitu dengan bantuan metodologi Go-to-It, Functional Medicine Matrix, dan Functional Medicine Timeline. Kita akan membahasnya satu persatu ya. Ini adalah Go-to-It, Functional Medicine Methodology. Bagaimana cara kerja mulai dari mengumpulkan medical history, mengorganisasikannya pada matriks, menceritakan kembali perjalanan pasien, menentukan prioritas, mengawali assessment dan treatment, juga mengevaluasi progresnya. Ini merupakan suatu alur metodologi yang serupa pada konvensional medicine kita sebut dengan SOAP ya, subjektif, objektif, assessment, dan plan. Langkah yang pertama untuk gathering adalah menyiapkan diri sendiri untuk mendengar, menjadi pendengar yang penuh empati dan reseptif terhadap semua informasi atau cerita yang diberikan oleh pasien. Bukan hanya mengumpulkan keluhan dan gejala untuk membuat diagnosis, tetapi di dalam functional medicine kita menggali dan mengumpulkan antecedents, triggers, dan mediators dalam riwayat kesehatan pasien. Apa itu antecedents, triggers, dan mediators? Antecedents adalah faktor-faktor, baik dari faktor genetik atau didapat, yang bisa membuat seseorang cenderung menuju pola kesakitan tertentu. Contohnya adalah family history, genetik, riwayat trauma psikis, paparan toksin, atau riwayat penggunaan obat-obatan tertentu pada saat prekonsepsi atau prenatal. Triggers atau triggering events adalah faktor-faktor pencetus atau hal yang memprovokasi timbulnya tanda dan gejala dari penyakit. Misalnya, makanan tertentu, trauma, baik itu fisik atau psikis, proses pembedahan, kecelakaan, toxic relationship, terkena infeksi tertentu, dan sebagainya. Mediators atau perpetuators adalah faktor-faktor biokimiawi atau faktor psikososial yang saat ini sedang berlangsung yang berkontribusi pada perubahan respons tubuh menjadi patologis. Contohnya adalah adanya sitokin inflamasi yang tinggi, stres psikologis yang sedang berlangsung, kurang tidur, junk food diet, terpapar toksin lingkungan, dan sebagainya. Ini adalah contoh dari functional medicine timeline yang telah diisi dengan lengkap. Di dalam pohon functional medicine, keberadaan timeline ada pada batang pohonnya. Pada batang pohon, jika kita tebang dan kita lihat isi di dalamnya, mempunyai lingkaran-lingkaran tahun kehidupan. Lingkaran tahun kehidupan ini mencatat perjalanan sang pohon dari kecil sampai dengan sekarang menghadapi berbagai musim dalam hidupnya. Lewati musim panas, musim kering, musim hujan, musim banjir, musim hama, dan lain sebagainya. Begitulah pula dengan kehidupan kita. Kita juga mempunyai lingkaran-lingkaran itu di dalam timeline kehidupan kita. Dari timeline, kita seperti melihat perjalanan hidup dari sejak prakonsepsi, lalu di dalam kandungan, masa kanak-kanak, remaja, dewasa,
sampai dengan saat ini. Ada rangkaian kisah yang tidak terpisahkan antara sehat, sakit, dan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan. Teman-teman, pernahkah kita bertanya, ada apa ya? Kok sampai harus melihat dari prakonsepsi dalam kandungan masa kecil? Apa hubungannya? Ternyata masa kecil bukan hanya harus dilihat dalam sisi pertumbuhan dan perkembangan tubuh fisik semata, tetapi juga secara psikologis. Ternyata semakin banyak seorang anak mendapatkan adverse childhood experience pada masa kecilnya, dapat berupa abuse, neglect, atau household dysfunction, ditemukan bahwa resiko mendapatkan penyakit kronis pada usia dewasa akan menjadi lebih besar. Lebih jauh dan amat mencengangkan, dikatakan bahwa mitokondria kita mempunyai memori dan dapat mengingat stresor lebih dari 50 generasi. Luar biasa. Dan mungkin inilah yang menjadi dasar transgenerational trauma yang sering kita tidak sadari. Tugas kitalah sekarang untuk memutus rantai transgenerational trauma jika ingin anak cucu kita menjadi generasi yang lebih baik ke depan. Lalu di dalam functional medicine matrix ada 5 modifiable lifestyle factors. Ini adalah menjadi dasar atau pondasi dari functional medicine, yang juga adalah dasar dan pondasi dari kehidupan kita sehari-hari. Yang kita nilai di sini ada 5, yaitu yang pertama bagaimana sleep and relaxation, bagaimana kualitas dan kuantitas tidur di malam hari, apakah mendapat cukup rest dan relax di siang hari, bagaimana juga dengan olahraga dan gerak fisik sehari-hari. Juga kita nilai bagaimana sisi diet and nutrisi, stress management, juga relationship-nya. Kenapa kita perlu meninjau dan memperhatikan lifestyle? Karena ternyata pengaruh yang terbesar, 90% penyakit kronis ini dikendalikan oleh eksposom, bukan oleh genom kita. Apa itu eksposom? Eksposom adalah internal metabolic factor seperti sinobiotik, inflamasi, oxidative stress, juga gut flora, microbiome kita. Ditambah dengan external environment factors, yaitu epigenetic factors. Epigenetik adalah bagaimana lifestyle dan faktor-faktor lingkungan di sekitar kita mempengaruhi kerja gen dan ekspresinya yang pada akhirnya berpengaruh pada struktur dan fungsi tubuh kita. Amat rumit dan kompleks ya. Itulah tubuh kita diciptakan dengan amat luar biasa. Jadi, hanya sekitar 20% kesehatan kita ditentukan oleh apa yang tertera dalam genetik. Selebihnya yang terbesar yaitu 80% dipengaruhi oleh bagaimana pilihan gaya hidup kita beserta lingkungan fisik dan sosial yang berkontribusi terhadap ekspresi dari gen-gen ini. Kesehatan bersifat dinamik, dan kita harus proaktif mencapai kesehatan yang prima melalui lifestyle kita hari demi hari. Untuk teman-teman yang baru bergabung dalam functional medicine, selamat datang. Saya akan memperkenalkan kembali tentang functional medicine matrix. Ini adalah skema functional medicine matrix. Tempat kita mengorganize fungsi fisiologi tubuh. Ada 7 titik dari ketidakseimbangan fisiologis, yaitu fungsi asimilasi, structural integrity, komunikasi, transport, defense and repair, energi, juga fungsi biotransformation dan elimination. Dan kita lihat bagian tengah sebagai center atau pusat dari matriks adalah fungsi mental, emosional, dan spiritual kita.
Ini adalah suatu fungsi yang menghubungkan pikiran, emosi, dan jiwa kepada fungsi tubuh fisik dan sistem organ. Pada sesi ini kita akan lebih banyak membahas matriks mental, emosional, spiritual, dan matriks biotransformation dan elimination yang saya lihat sebagai missing link dalam konvensional medicine. Kenapa ada mental, emosional, dan spiritual di dalam matriks? Karena ternyata beyond dari penelitian penyakit secara kimiawi, fisik, dan fisiologis, muncullah sebuah titik di mana semakin kita mencari akar penyebab penyakit, kita dituntun langsung pada pusat dari jiwa manusia. Ini yang sering kita sebut dengan psikoneuroendokrin imunologi. Kita tahu bahwa stres amat mempengaruhi homeostasis tubuh kita. Apa yang ada di dalam pikiran kita, yang kita pikirkan, dan apa yang tidak kita pikirkan, ternyata bisa merubah densitas otak, bisa menjadikan kerentanan terhadap inflamasi dan penyakit, juga kemampuan untuk beradaptasi. Baik stres, psikis, ataupun fisiologis, dapat meningkatkan atau menurunkan kerja enzim-enzim sitokrom yang pada akhirnya dapat menimbulkan penyakit. Pathway dari saraf simpatis, reseptor adrenergik, dan hormon stres juga berperan mempengaruhi kerja enzim ini. Jika begitu, kenapa tidak kita gunakan saja pikiran baik kita untuk mengubah fisiologi tubuh? Kita menjadi biohacker untuk tubuh kita sendiri. Kenapa juga ada spirituality di dalam matriks? Dikatakan bahwa spirituality adalah poin yang menghubungkan seluruh area di dalam matriks. Dari penelitian didapatkan bahwa pasien menginginkan spirituality di dalam perawatan sakit mereka. Dan para pasien mengatakan bahwa perawatan secara emosional dan spiritual adalah area yang paling memerlukan improvement dalam perawatan di rumah sakit. Spiritual di sini bukan berarti agama. Spirituality adalah suatu rasa keterhubungan dengan sesuatu yang lebih besar, lebih tinggi dari kita. Sebuah kekuatan yang absolut, kekal, yang melampaui segala sesuatu. Dan juga keyakinan atas arti, nilai, arah, dan tujuan hidup kita di dalam alam semesta. Hasil survei 296 family physician pada tahun 1996 mengatakan bahwa 99% para dokter yakin bahwa spirituality dapat menyembuhkan. 75% yakin bahwa doa dari sesama kita bisa membantu mencapai kesembuhan. Teman-teman, matriks yang selanjutnya adalah asimilasi. Asimilasi adalah fungsi untuk memindahkan atau memasukkan atau menyerap sesuatu dari lingkungan sekitar kita, yaitu dari luar tubuh kita masuk ke dalam tubuh kita melewati barriers dan membran, lalu menjadi bagian dalam tubuh kita. Organ yang mengerjakan fungsi asimilasi adalah sistem pencernaan, sistem pernafasan, dan fungsi absorpsi dari kulit. Yang kedua adalah defense and repair, adalah fungsi untuk melindungi dan memperbaiki tubuh kita dalam menghadapi segala ancaman yang berasal dari internal maupun eksternal. Contoh fungsi ini adalah sistem imunitas, reaksi inflamasi, dan DNA repair. Yang ketiga adalah transport. Transport adalah fungsi memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain masih dalam tubuh kita melewati barriers dan membran. Contoh fungsi ini adalah sistem kardiovaskular dan sistem limfatik. Gangguan yang bersifat kardiometabolik seperti hipertensi dan hiperkolesterol termasuk pada gangguan fungsi transport. Yang keempat adalah fungsi komunikasi.
Ini adalah fungsi untuk mengirimkan sinyal berupa molecular substances dari satu tempat ke tempat lain di dalam tubuh sebagai koordinasi keseluruhan sistem. Contohnya adalah fungsi endokrin. Bagaimana tubuh berkomunikasi lewat hipotalamus pituitary thyroid adrenal gonadal axis misalnya. Dan juga komunikasi melalui sistem persyarafan memakai neurotransmitter. Yang kelima adalah energi. Fungsi ini untuk memberikan energi atau bahan bakar kepada semua sistem dan jaringan untuk mensupport kerja masing-masing. Yang termasuk dalam fungsi energi adalah kerja dari mitokondria sel sebagai pabrik energi dan regulasi energi dalam tubuh kita. Yang keenam, biotransformation dan elimination adalah fungsi memindahkan atau membuang sesuatu dari dalam tubuh kita keluar tubuh kita. Yang termasuk di sini adalah satoksin berupa synobiotics dan fungsi detoksifikasi. Sedangkan organ yang berperan untuk ini adalah hati, ginjal, kulit, usus, paru-paru, dan sirkulasi limfatik. Menariknya, di dalam matriks biotransformation dan elimination, hampir semua gejala penyakit dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, jika kita mencoba mencari penyebabnya, kita dapat menemukan kaitannya dengan environmental toxin. Dapat menemukan kaitannya dengan synobiotics, ataupun juga dengan endotoksin yang dihasilkan oleh metabolisme dalam tubuh kita sendiri. Apa itu synobiotics? Sino artinya asing, biotics artinya makhluk hidup. Jadi, synobiotics adalah substansi atau zat kimia yang asing bagi makhluk hidup dan terdeteksi berada di dalam tubuh. Contoh synobiotik adalah pestisida, plasticizers, industrial pollutants, petrochemical, cat, parfum, bahan pengawet, dan jangan lupa ternyata pharmaceuticals. Obat-obatan termasuk zat yang sebenarnya asing dan tidak dikenal oleh tubuh kita. Semua synobiotics akan melalui proses biotransformasi dan eliminasi untuk dapat dikeluarkan dari dalam tubuh. Detoksifikasi bukan hanya terjadi dalam liver saja, tetapi juga terjadi di otak, usus, ginjal, paru, payudara, dan organ lainnya. Kita lihat bagaimana detoksifikasi ini adalah suatu proses yang sangat amat membutuhkan berbagai macam nutrisi untuk kerja enzimnya, baik itu berupa vitamin, mineral, asam amino, antioksidan, ataupun kandungan fitonutrien. Maka tidak heran jika kita semakin banyak minum obat-obatan kimia, kita juga akan membutuhkan lebih banyak nutrisi, baik berupa vitamin, mineral, atau antioksidan yang terkait. Jika tidak cukup, maka akan berakibat defisiensi nutrisi yang akan menimbulkan gejala lainnya lagi. Lebih jauh, jika kita bicara tentang detoksifikasi, kalau kita lihat budaya kebiasaan nenek moyang kita zaman dulu, yang mungkin juga masih berjalan sampai dengan sekarang, detox atau cleansing biasanya dikaitkan dengan spiritualitas. Seperti misalnya pantang dan puasa, ritual mandi, tinggal di gunung, menyepi, meditasi, dan lain sebagainya. Di dalam functional medicine juga, kita melihat proses detoksifikasi bukan hanya sekedar dari tubuh. Tidak cukup hanya dengan mengatur makanan dan suplemen. Detoksifikasi dipandang sebagai suatu whole self approach, sebuah komprehensif riset dari perubahan seluruh gaya hidup, baik dari tidur dan relaksasi, olahraga dan aktivitas fisik,
nutrisi, stress management, dan relationship. Teman-teman, ini adalah contoh dari functional medicine matrix yang telah terisi dengan lengkap. Ini dari satu kasus ya. Terdiri, kita lihat di slide ini, terdiri dari antecedents, trigger dan mediator, ada 5 modifiable lifestyle factors, dan ada 7 matriks ketidakseimbangan sistem fisiologi tubuh. Dengan demikian, dari pembuatan timeline dan functional medicine matrix, kita mendapatkan suatu peta perjalanan yang unik dan presisi dari masing-masing pasien yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Meskipun mereka mempunyai diagnosa yang sama, tapi bisa jadi penyebab sakitnya berbeda. Dari sinilah kita dapat mengawali perjalanan terapi personalized medicine secara spesifik. Food first, not pharmaceutical first, menjadi prinsip dalam terapi functional medicine. Functional nutrition merupakan salah satu basic terapi dalam functional medicine. Apa itu functional nutrition? Functional nutrition menekankan pada bagaimana makan sehat secara personalized berdasarkan genetik, gaya hidup, lingkungan, dan concern kesehatan yang kita miliki. Functional nutrition menyediakan strategi dan cara efektif untuk meningkatkan nutrisi, termasuk resep-resep masakan, rekomendasi tentang cara memasak, penyimpanan masakan. Juga lebih jauh adalah cara-cara bagaimana kita dapat mencapai mindful eating. Ini adalah skema illness-wellness continuum, paradigma wellness kita. Sudah saatnya sekarang kita tidak hanya menunggu di titik netral, tidak sakit, tapi dibilang sehat juga tidak, karena sehatnya dikontrol dengan obat. Sekarang kita harus menariknya ke arah high level wellness. Apakah kita bisa mencapai high level wellness dengan obat-obatan? Tentu tidak. Medicine is not healthcare. Medicine is sick care. Food is healthcare. Karena itu prinsip food first and let thy food be thy medicine amatlah penting untuk kita ingat. Bagaimana pemilihan makanan dalam setiap gigitan kita menentukan pembentukan sel-sel tubuh baru, keseimbangan hormon, kesehatan saluran cerna, proses detoksifikasi, sistem saraf, fungsi pembuluh darah, dan kekuatan imunitas kita. Seperti kehadiran dari functional medicine dan functional nutrition telah diramalkan oleh para pendahulu kita. Thomas Alva Edison mengatakan bahwa the doctor of the future will give no medicine, but will instruct his patient in the care of the human frame, in diet, and in the cause and prevention of disease. Begitu pula kata Hippocrates, let food be thy medicine shall be thy food. Di tengah-tengah berlimpahnya makanan dan kemudahan mendapatkan makanan saat ini, apakah benar poor diet dan nutritional deficiency menjadi penyebab sakit kita? Di era sekarang ini di mana semua serba instan tersedia, ternyata kita mengalami banyak defisiensi nutrisi. The hidden hunger, micronutrient malnutrition dalam pandemi obesitas dunia. Sangat ironis, bukan? Nutrien defisiensis ini banyak terjadi bukan hanya terbatas di negara berkembang, bahkan juga di negara maju. Kita lihat dalam grafik ini, hasil penelitian di Amerika pada tahun 2009 memperlihatkan persentase populasi Amerika yang tidak mendapatkan cukup vitamin dan mineral, meskipun hanya di level Recommended Daily Allowance, RDA. Defisiensi vitamin C sebanyak 48%, vitamin A 55%, vitamin E 86%, magnesium 68%, zinc 42%,
Bukan main ya, angkanya sangat tinggi. Banyak hal yang bisa menjadi root cause turunnya kandungan nutrisi, yaitu eksploitasi tanah karena pertanian dengan cara konvensional, kehilangan nutrisi dalam memproses makanan, memilih makanan yang salah, adanya food sensitivities, poor digestion, gut inflammation, hypothyroid, lalu adanya infeksi yang tersembunyi, dysbiosis, diet ketat, atau bisa juga akibat dari minum obat-obatan tertentu, misalnya antibiotik, antasida, atau proton pump inhibitor dalam jangka waktu lama. Jika kita bicara tentang makanan sehat kita, sayuran dan buah-buahan, kita tidak bisa lepas dari tanaman. Dan jika kita bicara tentang tanaman, kita tidak bisa lepas dari bicara tentang tanah, tempat tanaman tumbuh dan menyerap makanannya. Tanah, perut bumi kita, ternyata sama dengan isi perut kita yang berisi banyak mikrobiom. Tanah, perut bumi kita, bahkan berisi lebih banyak lagi mikrobiom. Pada tanah yang subur ditemukan 50 miliar mikrobiom per 1 sendok makan tanah, atau lebih dari 100 juta mikroba per gram tanah. Tanah yang kita pikir adalah benda mati, ternyata begitu banyak kehidupan di dalamnya yang menopang kehidupan, kesehatan, dan kandungan nutrisi pohon-pohonan kita. Jadi, tidak salah kalau kita katakan bahwa tanah itu hidup. Tanah adalah kehidupan dan kesehatan kita. Kesehatan kita berawal dari tanah yang sehat dengan keanekaragaman mikrobiomnya. Dibutuhkan waktu separuh milenia untuk membentuk 2 cm living soil dan hanya perlu hitungan detik untuk merusaknya. Tanah adalah tempat metabolisme eksternal kita. Tanah harus bebas dari herbisida dan pestisida atau tubuh kita tidak dapat sembuh. Terbayang oleh kita seberapa banyak toksin, pestisida, herbisida, fungisida, atau bahkan sekarang bahan plastik atau mungkin juga radioaktif dalam berbagai jenis dan merek telah tersebar di seluruh bumi, dan ini menghancurkan dan mengubah soil dan earth microbiome. Tanah yang hidup itu menjadi tanah yang mati, yang pada akhirnya mempengaruhi kesehatan tanaman dan kesehatan kita juga. Mungkin sebelum terlalu jauh kita berpikir tentang regenerative medicine, regenerative agriculture, pertanian regeneratif adalah langkah awal yang perlu kita kembangkan sekarang. Teman-teman, ternyata environment lingkungan kita itu ada di dalam diri kita, tercermin di dalam diri kita. Apa yang kita buat pada lingkungan kita, pada akhirnya kita ternyata buat untuk diri kita sendiri. Yang kita buat pada tanah, udara, dan air, dan semua yang kita lakukan pada alam, pada akhirnya kita hirup dalam nafas, kita makan di dalam makanan kita. Kita harus melihat masalah kesehatan secara utuh, bahwa yang terjadi pada tanah, tanaman, air, udara, hewan, dan manusia sebagai satu kajian besar yang tidak dapat terpisahkan. Bagaimana tentang functional laboratory? Laboratorium tes yang digunakan dalam functional medicine. Teman-teman, ternyata sama halnya dengan basic pendekatan terapi functional medicine. Dasar pemilihan pemeriksaan functional laboratory adalah diawali dengan pemeriksaan fisik sesuai dengan keadaan nutrisi pasien. Kita bisa melihat anthropometric, body composition, keadaan kuku, rambut, lidah, dan biomarker lainnya yang menunjang. Pemeriksaan laboratorium ini terbagi menjadi 3 bagian.
Dari yang awal, amat penting secara klinis dan tidak mahal, sampai dengan pemeriksaan laboratorium yang advance, yang amat unik, spesifik, yang mungkin lebih mahal. Semuanya ini bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi pasien. Bagaimana dengan cara membaca hasil laboratorium tesnya? Apakah sesuai dengan reference range dari laboratorium yang tertera pada hasil lab? Kadangkala seorang functional medicine practitioner mungkin akan menginterpretasikan hasil lab secara berbeda pada beberapa pemeriksaan lab tertentu. Bukan hanya normal atau tidak normal berdasarkan reference range, tetapi mengacu pada nilai optimal, di mana mungkin dokter lain mengatakan ini adalah normal, tetapi bisa jadi dikatakan tidak optimal oleh seorang functional medicine practitioner. Pemilihan laboratorium tes yang dianjurkan juga mungkin saja berbeda dengan biasanya, karena tujuannya bukan semata menegakkan diagnosis, tetapi mencari akar ketidakseimbangan homeostasis secara personalized, seperti bagaimana metabolisme seluler, predisposisi genetik, defisiensi nutrisi, keseimbangan hormonal dan neurotransmitter, apakah ada heavy metal toxicity misalkan, dan bagaimana keseimbangan mikrobiom usus, dan lain sebagainya. Inilah functional medicine yang amat komprehensif dalam kajian dan pendekatan terapinya. Tidak hanya sekedar memberi obat, tetapi mencakup bagaimana mengubah lifestyle, bagaimana memberikan support nutrisi yang baik, memperhatikan faktor lingkungan penyebab sakit, didukung oleh pemeriksaan laboratorium advance dan terapi yang sifatnya lebih natural. Mengutip kata-kata dari Mark Hyman, sebenarnya functional medicine practitioner pada kenyataannya tidak mengobati penyakit. Kami memperbaiki ekosistem tubuh, membuang yang buruk, penyebab ketidakseimbangan, menyediakan yang baik yang dapat menciptakan keseimbangan. Dan karena tubuh kita adalah sebuah sistem yang sangat pintar, the body does the rest. Teman-teman, konsep kedokteran fungsional yang begitu holistik dalam melihat manusia dalam body, mind, and soul, dalam dunia mikrokosmos, ataupun di dalam makrokosmosnya dengan lingkungan dan alam semesta, dan juga sangat integratif, multimodalitas dalam pendekatan terapinya, ini sepertinya amat sangat menyatu dengan filosofi tradisional Nusantara, Trihita Karana dan Hamomayu Hayuning Bono. Ini mungkin dapat dipertimbangkan untuk menjadi satu tema besar pengembangan medical wellness tourism di Indonesia. Trihita Karana adalah falsafah hidup masyarakat Bali, yang artinya 3 penyebab kebahagiaan. Filsafat ini pada dasarnya mencakup 3 hubungan manusia. Manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Semua hubungan ini harus dijaga untuk mencapai harmoni dan kesejahteraan. Masyarakat Bali hidup dalam harmoni yang luar biasa dengan alam dan sesama, dan meyakini bahwa ketiganya merupakan fondasi bagi pembangunan berkelanjutan. Begitu juga masyarakat Jawa Tengah dengan semboyan Hamomayu Hayuning Buwono, memperindah bumi yang sudah indah ini, dicanangkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 pada bulan Januari 2025 yang lalu. Jogja Pandu Peradaban Nusantara menuju Hamomayu Hayuning Buwono. Di akhir kata, semoga kita akan menjadi penerus harapan. Ketika kita menyembuhkan bumi, kita menyembuhkan diri kita sendiri.
merawat tanah air kita tercinta dengan semangat yang diwariskan para leluhur, Trihita Karana dan Hamemayu Hayuning Bauno. Terima kasih teman-teman semua. Namaste.